Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara II. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelantikan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah menandai resminya pemerintahan dari Prabowo Gibran. Dan pemirsa juga dalam pemerintahan Prabowo nantinya akan mengusung tema yang luar biasa yaitu Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan dalam pelaksanaannya nanti pemirsa diturunkan ke dalam 8 visi atau astacita, di mana diantaranya penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, peningkatan lapangan kerja, pembangunan SDM, dan juga keberlanjutan dari hilirisasi. Dan bagaimana pandangan DPR RI menyikapi dari visi tersebut, dan untuk membahasnya telah bersama kami salah satu anggota DPR RI yaitu Ibu Andi Yuliani Paris. Ibu, bagaimana terkait astacita ini, Bu? Astacita yang pertama dari Bapak Presiden Prabowo yaitu bagaimana kita memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebenarnya masyarakat di level bawah ini menanti bahwa 5 sila itu bagaimana sih realisasinya di dalam program sehari-hari. Misalnya contohnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Bagaimana rakyat itu mulai dilatih berdemokrasi secara benar seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi ya di level paling bawah. Kemudian terkait juga yang menarik adalah angka-angka. Pak Prabowo mengatakan kita jangan terpaku pada angka-angka tentang jumlah kemiskinan yang semakin berkurang. Tetapi kita harus lihat belah desa per desa, kecamatan-kecamatan, kabupaten, mana saja angka kemiskinannya masih rendah. Nah, tentunya Presiden dan menteri-menterinya nanti akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai target-target penurunan jumlah kemiskinan. Ketiga tadi menarik terkait dengan kedaulatan energi, kedaulatan pangan. Salah satu hal yang penting yang Pak Prabowo sebutkan dalam astacitanya adalah tentang kedaulatan pangan. Ya. Kenapa disebut kedaulatan pangan itu penting? Pertama, kita ini kan negara agraris. Dari dulu Indonesia disebut negara agraris. Tapi kita masih impor kedelai, kita masih impor bahan untuk terigu. Sebenarnya kita bisa mengembangkan pertanian kita untuk mengurangi impor. Bukan hanya mengurangi impornya yang kita tuju, tetapi paling kurang itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan masyarakat itu sebenarnya saat ini di desa-desa ini banyak yang bisa diprioritaskan. Jadi artinya kalau ingin saya sampaikan, pembangunan kita jangan sentralistik lagi. Pangan harus desentralisasi. Kebijakan tentang peningkatan pangan harus desentralisasi. Kedaulatan energi juga desentralisasi. Misalnya daerah tersebut masih terisolir, belum ada listrik. Tentu bisa kita kembangkan dengan mikrohidro ya ataupun energi matahari yang mungkin ada di level pedesaan tersebut. Target dari pertumbuhan ekonomi 8%, apakah masih relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia pada saat ini? Sebenarnya target itu tidak ada salahnya ditetapkan 8%. Apa artinya? Supaya semua pembantu-pembantu presiden, menteri-menteri ini bekerja untuk mencapai target-target itu. Kalau tidak ada targetnya terlalu rendah, artinya tidak ada inovasi, tidak ada upaya yang betul-betul keras, kuat untuk mencapai target itu. Saya setuju, target soal realistis atau tidak realistis, tidak tercapai atau tercapai itu belakangan. Target itu penting, sehingga menteri-menteri ini bekerja keras untuk mencapai target itu. Kita sudah keluar dari pandemi COVID yang cukup menurunkan ekonomi kita, ya, meruntuhkan sebenarnya yang sudah pernah dibangun sebelumnya oleh Pak Jokowi. Tapi ini sekarang saatnya dengan target 8%, insya Allah ya mungkin bisa tercapai lah di bawahnya. Tapi target itu penting. Terkait dari hilirisasi akan dilakukan keberlanjutan, Bu. Bagaimana tentang hilirisasi kita dan bagaimana sampai contohnya juga migas kita seperti apa? Ya, sebenarnya salah satu hal yang penting tadi Pak Prabowo juga mengatakan terkait dengan kedaulatan energi. Nah, tentu kalau kita ingin meningkatkan kedaulatan energi tentu harus lifting. Lifting kita harus naik. Bagaimana cara menaikkan lifting? Harus ada teknologi-teknologi yang bisa menaikkan lifting. Kedua, juga membuat kebijakan atau policy yang menarik investor untuk mau menanamkan investasinya untuk melakukan lifting ya di Indonesia. Kemudian terkait juga dengan sekarang ini kan ada upaya untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Indonesia punya potensi yang besar.
Jadi kita punya kedaulatan energi itu bukan hanya dari minyak saja atau dari gas, tapi kita punya matahari, punya air ya, punya geotermal yang tidak dimiliki oleh negara lain, kita juga punya ombak yang bisa menjadi energi dan masih banyak lagi. Sampah pun yang banyak di Indonesia ini bisa jadi energi ya kalau kita serius ingin kedaulatan energi. Nah, kedaulatan energi ini akan berdampak juga terhadap kedaulatan pangan. Jadi dua mata rantai yang saling berhubungan antara kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Ibu Andi Yuliani Paris. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.